Kami di sini ingin mempresentasikan materi yaitu aseton. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Muhammad Dika Pradana dengan NIM D5230064. Saya Luki Dianugani Pramesti dengan NIM D5230078. Saya Diva Turaya Malina dengan NIM D5230082. Saya Davita Lisa Durati dengan NIM D5230103. Mungkin tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Luki dari perwakilan kelompok 10 aseton. Tidak lama-lama, kita langsung aja. Yang pertama, tugas kelompok proses industri kimia tentang aseton. Untuk yang slide kedua, ada daftar isi. Yang pertama, anggota kelompok. Yang kedua, pengertian, sifat, dan rumus. Yang ketiga, kegunaan aseton. Yang keempat, bahan baku. Yang kelima, proses dihidrogen isopropil alkohol. Yang keenam, diagram alir. Yang ketujuh, penjelasan diklir. Dan yang terakhir, dampak dan keamanan. Slide selanjutnya adalah anggota kelompok. Untuk anggota kelompok sendiri, yang pertama ada Muhammad Dika Pradana dengan NIM D5230064, dan yang kedua ada Luki Dianugrani Pramesti dengan NIM D5230078, dan selanjutnya ada Diva Turaya Amelina dengan NIM D5230082, dan yang terakhir ada Davita Alicia Firotin dengan NIM D5230103. Selanjutnya, aseton. Aseton adalah senyawa kimia organik dengan rumus molekul C3H6O yang merupakan keton paling sederhana dan paling kecil. Dalam dunia kimia, aseton dikenal juga dengan nama propanon. Aseton berbentuk cairan tidak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, dan memiliki bau khas yang tajam. Untuk sifat-sifat fisik aseton sendiri itu, yang pertama ada dari wujud. Untuk wujudnya sendiri itu berwujud cairan tidak berwarna. Untuk bau aseton itu tajam dan khas. Titik didih aseton itu sekitar 56 derajat Celcius. Mudah larut dalam air, alkohol, dan pelarut organik lainnya. Mudah menguap, memiliki tekanan uap yang sangat tinggi. Kegunaan aseton antara lain sebagai berikut. Pertama, sebagai pelarut untuk pembersih permukaan yang digunakan untuk membersihkan permukaan logam, kaca, atau plastik dari minyak, lemak, dan residu lainnya. Kemudian, pengencer cat untuk membantu mengencerkan cat dan membersihkan alat-alat lukis seperti kuas. Selanjutnya, dalam industri farmasi digunakan untuk melarutkan bahan kimia dalam pembuatan obat. Kemudian yang kedua, dalam kosmetik, untuk pembersihan kuku. Aseton adalah bahan utama dalam penghapusan cat kuku, yaitu nail polish remover. Kemudian yang ketiga, dalam industri plastik. Digunakan untuk produksi plastik yang berperan sebagai bahan baku dalam pembuatan plastik seperti poliuretan dan polikarbonat. Kemudian penggabungan material. Digunakan untuk menggabungkan atau melumarkan beberapa jenis plastik tertentu. Yang keempat, dalam laboratorium. Pelarut analitik banyak digunakan dalam eksperimen kimia untuk melarutkan bahan organik. 5. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk pembersih rumah tangga, digunakan untuk menghilangkan noda membantu seperti tinta, perekat, atau cat. Kemudian penghilang lem, efektif untuk melunakkan dan menghapus lem super, seperti super glue, dari berbagai permukaan. Kemudian nomor 6, sebagai bahan baku kimia, digunakan dalam pembuatan bahan kimia lain seperti metil, metakrilat, yaitu untuk membuat kaca akrilik, dan bisphenol A untuk memproduksi plastik polikarbonat. Namun, dari kegunaan aseton juga memiliki sifat mudah menguap dan mudah terbakar, sehingga perlu digunakan dengan hati-hati di area yang berventilasi baik dan jauh dari sumber api. Menghirup uap aseton dalam jumlah besar juga dapat berbahaya bagi kesehatan. Kemudian bahan baku. Bahan baku pembuatan aseton, yaitu yang pertama isopropanol. Isopropanol juga dikenal sebagai isopropil alkohol atau 2-propanol. Adalah senyawa kimia dengan rumus kimia C3H8O. Ini adalah jenis alkohol yang sering digunakan sebagai pelarut, antiseptik, dan bahan kimia industri. Isopropanol juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk lampu spiritus. Kemudian oksigen. Oksigen adalah unsur kimia yang memiliki simbol O dan nomor atom 8.
Ini adalah gas di udara yang kita hirup dan penting untuk proses respirasi pada makhluk hidup. Oksigen digunakan oleh organisme untuk menghasilkan energi melalui proses oksidasi dalam sel. Dalam bentuk molekul O2, oksigen bentuk sebagai besar atmosfer bumi. Kemudian proses dihidrogen isopropil alkohol. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihannya efisien bahan baku. Kemudian isopropil alkohol adalah bahan baku yang relatif murah dan mudah didapatkan, terutama karena IPA sering diproduksi dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan industri produksi hidrogen. Selanjutnya yaitu proses ini menghasilkan hidrogen sebagai produk sampingan yang memiliki nilai ekonomis tinggi karena dapat dimanfaatkan dalam industri kimia lain seperti produksi amonia atau energi hidrogen reaksi langsung. Kemudian proses dihidrogenasi ini adalah reaksi tunggal yang sederhana dengan jalur reaksi yang jelas sehingga meminimalkan pembutuhan produk sampingan yang tidak diinginkan katalis yang efektif. Yang selanjutnya adalah kekurangan, yaitu yang pertama kebutuhan energi tinggi. Proses dehidrogenasi memerlukan suhu tinggi, biasanya sekitar 400 sampai 600 Celcius, yang meningkatkan konsumsi energi dan biaya operasional. Kemudian kerusakan katalis. Katalis dapat teraktivasi oleh pembentukan bokas atau residu karbon selama reaksi, sehingga memerlukan perawatan atau regenerasi secara berkala. Selanjutnya adalah konversi yang tidak sempurna. Konversi isopropil alkohol menjadi aseton seringkali tidak mencapai 100%, sehingga sisa IPA harus didaur ulang yang menambah kompleksitas proses. Ketergantungan pada ketersediaan IPA. Selanjutnya yaitu diagram alir proses pembuatan aseton dehidrogenasi isopropanol alkohol. Pada tahap ini, kondisi pada alat 1 berada pada suhu 350 derajat Celcius dan tekanan pada 2 atmosfer. Selanjutnya adalah penjelasan dari diagram alir proses pembuatan aseton dehidrogenasi isopropanol alkohol. Yang pertama ada reaksi. Sebelumnya isopropanol itu berada dalam fase cair, sehingga sebelum dimasukkan ke dalam reaktor, bahan baku dipanaskan dahulu dengan vaporizer. Vaporizer berfungsi untuk menguapkan umpan ke reaktor karena reaksi berlangsung dalam fase gas. Reaksi dehidrogenasi isopropanol menjadi aseton berlangsung dalam fase gas. Kondisi operasi dalam reaktor adalah pada tekanan 2 atmosfer dan suhu 350 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi adalah reaksi isopropanol aseton dengan CH3 2CHOH menjadi CH3 2COH ditambah H2. Lalu dipanaskan dalam HE dengan menggunakan pemanas yaitu steam, kemudian dimasukkan ke dalam Fiset bed multitube reaktor. Kedua, yaitu pemisahan. Proses pemisahan produk aseton dari komponen lain, air, hidrogen, dan sisa IPA yang tidak terkonversi menjadi aseton dilakukan dengan menggunakan sebuah separator. Proses pemisahan berlangsung pada suhu rendah, sehingga aliran keluar dari reaktor didinginkan terlebih dahulu dengan 2 buah pendingin secara bertahap. Gas panas keluar dari reaktor yang terdiri dari IPA, aseton, dan hidrogen dilewatkan kondensor parsial untuk dipisahkan antara gas non-kondensabel H2 dengan aseton, IPA, dan air. Hidrogen dihilangkan agar tidak mengganggu produk aseton. Gas hidrogen akan keluar sebagai hasil atas. Ketiga, yaitu pemurnian. Sebagai pelarut aseton, digunakan air karena aseton larut sempurna dalam air. Aseton dan isopropanol yang terlarut dalam air kemudian dicampur dengan hasil bawah dari separator, kemudian dimurnikan dalam distilasi. Sebagai hasil bawah adalah campuran yang terdiri dari aseton, isopropanol, dan air. Sebagai hasil bawah adalah campuran yang terdiri dari aseton, isopropanol, dan air. Hasil bawah destilasi 1, kemudian masuk destilasi 2, hasil bawah menara destilasi 2 yang berupa isopropanol dan sedikit aseton di recycle. Hasil atas berupa wastewater dialirkan ke unit water treatment. Dari dampak dan keamanan, dari dampak sendiri yaitu efek kesehatan, menghirup atau kontak langsung dengan aseton dalam jumlah besar dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, serta efek neurologis seperti pusing. Penanganan lingkungan, aseton mudah terurai di lingkungan, tetapi sifatnya yang mudah terbakar memerlukan penanganan hati-hati. Aseton merupakan senyawa yang sangat penting dalam dunia industri dan kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan harus tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan.
Dari dampak keamanan, yaitu keamanan lingkungan, aseton mudah terurai di lingkungan, tetapi sifatnya yang mudah terbakar memerlukan penanganan hati-hati. Aseton merupakan senyawa yang sangat penting dalam dunia industri dan kehidupan sehari-hari, namun penggunaannya harus tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan.